Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada siang hari ini kalian sudah istirahat, pasti sekarang sudah fresh, sudah segar lagi kan? Ya, tadi beli apa ya? Beli makanan apa? Pangsit. Mbak Putri beli apa? Gelas. Mas Adam beli apa? Es. Mas Yosi beli apa? Bawa nasi dari rumah. Bawa nasi dari rumah. Luar biasa. Oke. Nah, seperti janji Pak Guru kemarin, kita hari ini akan membuat sebuah kesepakatan bersama terkait dengan kelas kita, kelas yang akan kita jalani sampai kalian lulus. Ya, kalian adalah kelas 6B. Saya sebagai wali kelas dengan kalian itu akan bertemu bahkan sampai ketika kalian lulus. Oleh karena itu perlu kita buat sebuah kesepakatan bersama supaya kelas kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan kesepakatan yang akan kita buat bersama. Nah, sebelum masuk ke dalam kesepakatan, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Nanti kalian akan Pak Guru bagikan kertas-kertas untuk kalian tulis. Yang perlu kalian tulis adalah nih, kelas impian. Sekolah atau kelas yang kalian impikan itu yang seperti apa? Silakan nanti ditulis. Jika kalian ada kesulitan, boleh kalian bertanya. Baik, Pak Guru membagikan ya. Saya akan memberikan kalian waktu 5 menit saja untuk menuliskan kelas impian kalian masing-masing. Baik, 5 menit mulai dari 3, 2, 1. Silakan ditulis di kertas masing-masing kelas yang kalian impikan itu yang seperti apa. Mulai dari hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, kemudian situasi kelas kalian seperti apa, kebersihannya seperti apa. Boleh juga ditulis yang selain itu. Bayangkan kelas yang kalian inginkan seperti apa. Sudah selesai menulis? Baik, setelah Pak Guru memeriksa, Pak Guru mendapatkan beberapa perbedaan. Ya, beberapa perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan antara peraturan dengan keyakinan nanti akan kita jelaskan. Peraturan itu biasanya pakai kata apa? Dilarang, tidak boleh, ya. Nah, untuk keyakinan kita gunakan kata-kata yang selain itu. Misalnya tidak boleh membuang sampah
sembarangan. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Membuang sampah pada tempat. Tidak boleh berkelahi. Kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi apa? Bergaul dengan saling menghormati, saling menghargai. Silakan, kalau ada yang masih menggunakan kata-kata yang negatif, untuk boleh diubah. Misalnya, dilarang merusak fasilitas sekolah. Berarti apa? Menjaga fasilitas sekolah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kalian tempelkan mulai dari bawah sebelah kanan. Silakan ditempelkan di bagian ini. Nanti akan kita cek bersama-sama kelas yang kita berikan bersama-sama. Silakan, Mbak. Tempelkan di sini. Lanjut. Sampai ke sana boleh. Lanjut. Silakan lanjut kembali. Boleh ditempel di mana-mana. Selanjutnya silakan tempelkan. Selanjutnya bagian sebelah sini, kelompok sini silakan.
yakini bareng-bareng bersama-sama benar-benar harus diyakini untuk dilaksanakan. Masih ada yang tertinggal? Yang belum? Baik. Sekarang kita akan mengambil kesepakatan. Pak Guru akan tuliskan di sini. Baik, siapa yang mau membantu Pak Guru di depan? Mbak Putri, tolong bantu. Silakan, mari. Silakan dibaca bagian mana yang kira-kira sama. Nanti bilang Pak Guru. Oke, sepertinya ini. Sama ini. Oke, sampah. Baik. Untuk membuang sampah pada tempatnya, apakah bisa kita ambil sebagai kesepakatan? Baik. Kemudian yang kedua, menghargai. Ini ada menghargai, di sini ada menghargai. Menghargai teman dan orang lain yang berbeda pendapat. Oke. Saling menghargai. Kemudian memperhatikan guru. Kemudian ini ada juga memperhatikan orang lain. Dilarang gojek. Oke, berarti berbicara dengan bergantian, menghargai yang sedang berbicara dan berbicara dengan sopan. Kemudian ini ada menjaga kebersihan, tadi sudah piket dengan tertib. Tidak membawa-bawa orang tua saat bercanda. Tidak membawa nama orang tua. Berarti apa ini? Menghormati. Menghormati orang lain. Kita sepakati ya, menghormati orang lain kita masukkan dalam kesepakatan kelas kita. Tidak boleh usil, menyembunyikan barang, mencuri, mengambil barang tanpa izin. Berarti apa? Kalimatnya gimana? Gak boleh usir, menyembunyikan, gak boleh mengambil barang tanpa izin. Berarti apa kalimatnya?
mau minta izin jika meminjam. Kalau tidak meminta izin namanya bukan pinjam, ngambil. Lanjut. Di sini ada nih yang menarik nih. Menjaga fasilitas sekolah, tidak mencoret-coret. Nih, menjaga fasilitas sekolah. Baik, sepertinya sudah hampir semuanya masuk. Sekarang kita akan membuat keyakinan ini menjadi keyakinan yang mudah untuk dilaksanakan. Saya bacakan sekali lagi ya. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang tidak disepakati, maka boleh untuk dihilangkan. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana? Kita sepakat? Kalau sudah sepakat harus yakin. Kemudian ada konsekuensinya. Jika membuang sampah tidak pada tempatnya, apa yang akan diberikan sebagai konsekuensi? Apa kira-kira? Kita sepakati. Ikut piket. Apakah ikut piket itu sudah sesuai dengan kesalahannya? Dia membuang sampah, membuat kotor. Kemudian konsekuensinya harus ikut menjadi petugas piket hari itu. Ya. Oke, bagus. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ketika ada yang sedang bicara, saling menghargai, mendengarkan. Ketika ada yang mau bicara, minta izin untuk berbicara. Jika ada yang memotong pembicaraan orang lain, apa yang konsekuensi penting untuk diterapkan? Konsekuensinya apa? Memotong pembicaraan orang lain. Perlu ada konsekuensi. Perlu atau tidak? Tidak? Baik. Yakin tidak? Tidak perlu untuk menghargai. Apa perlu disuruh menggantikan bicara di depan? Perlu? Tidak. Oke, yang ini tidak. Yang ada konsekuensinya saya beri tanda bintang. Berbicara dengan sopan. Oke. Sepakat ya? Berarti menggunakan kata-kata yang kotor, menggunakan kata umpatan, kemudian menggunakan nama orang tua untuk gojek, untuk menjelek-jelekan orang tua, untuk bercanda, boleh tidak? Ya boleh. Masuk di sini ya. Bicara dengan sopan ya. Nah, konsekuensinya apa jika melakukan pelanggaran itu? Konsekuensi yang kita buat harus sesuai dengan kesalahannya. Misalnya, kalau mengejek dengan menggunakan nama orang tua, kemudian konsekuensinya push up 100 kali, apakah itu sesuai dengan kesalahannya? Mengejek orang tua, push up 100 kali, tidak berhubungan ya. Maka gunakan konsekuensi yang sesuai. Kalau tadi ada yang bilang minta maaf 1. Apakah minta maaf itu sudah selesai? Belum. Harus ada tindakan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahannya itu ya. Karena sudah menyakiti, minta maaf sudah. Kemudian apa? Menurut kalian apa?
konsekuensinya untuk melanggar hal tersebut. Apakah boleh nih? Nih, misalnya nih. Misalnya kita membuat kampanye anti perundungan terhadap orang tua. Jadi siapa saja yang melakukan pelanggaran nanti seperti usulnya tadi melakukan kampanye, ngajak-ngajaki teman-temannya yang masih melakukan itu untuk tidak melakukan itu. Tanda buktinya nanti melakukan pengumpulan tanda tangan kelompok anti melakukan perundungan terhadap orang tua. Jadi kamu melakukan pelanggaran, misalnya kamu buat kertas pernyataan kelompok anti perundungan nama orang tua. Kemudian kamu cari dukungan teman-temanmu siapa saja untuk meminta tanda tangan. Seperti itu menurut saya lebih sesuai, ya enggak? Daripada pusat 100 kali badannya capek tapi apakah itu berpengaruh perubahan besok enggak mengecek nama orang tua? Enggak ada. Tapi kalau kampanye anti perundungan terhadap nama orang tua itu tadi sesuai. Nah, baik. Kita lanjutkan, menghormati orang lain. Hampir sama ya. Konsekuensinya ada. Kemudian meminta izin jika meminjam. Kalau tidak meminta izin dianggap mengambil tanpa izin, jadi apa? Mengambil tanpa izin berarti. Tapi kalau sudah sangat dekat dengan teman baku gimana Pak? Itu dianggap sebagai pencurian Pak? Makanya perlu dibuat kesepakatan nih. Kalau sudah dengan teman akrab biasa, cuma setik, pensil itu, apakah bebas ambil? Nah, kita akan membangun karakter yang baik. Maka sekecil apapun benda, setidak berharga apapun itu, kita harus meminta izin kepada yang punya, supaya terbangun di dalam diri kita budaya yang positif. Paham ya? Oke. Konsekuensi menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas itu diantaranya apa? Kursi, papan tulis, korden, jendela. Harus dijaga nih, misalnya nih tulisannya ini ada coretannya banyak. Konsekuensinya apa? Menjaga fasilitas sekolah. Yang pertama harus apa? Meminta maaf kepada siapa? Kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua harus dilakukan apa? Membersihkan tentunya ya. Gimana dilakukan coret-coret itu, gimana dilakukan perusahaan itu harus dibersihkan. Kalau itu benda-benda yang rusak berarti harus diganti. Misalnya kalian main-main kaca pecah, kaca kamar mandi pecah, minta maaf apakah kacanya jadi rapat lagi? Iya. Terus diganti. Baik, kesepakatan ini akan kita buat dalam bentuk poster. Kemudian besok kita tempelkan di kelas untuk mengingatkan kita akan keyakinan di kelas kita ini.
Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Apakah kalian siap untuk menjalankan keyakinan kelas kita? Ya. Baik. Waktunya sudah selesai. Silakan untuk berkemas-kemas. Nah, Bapak Ibu, sesudah Bapak Ibu menyaksikan apa yang sudah saya lakukan di kelas saya terkait dengan pembentukan dan pembuatan keyakinan kelas, tentu Bapak Ibu bisa membayang-bayangkan mulai sekarang ini untuk bagaimana besok Bapak Ibu mencoba untuk membuat dan menyusun keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan materi. Namun demikian materi yang saya sampaikan nanti saya berposisi hanya sebagai penguatan saja. Saya bukan narasumber, bukan ahlinya. Namun demikian saya mencoba berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah saya pelajari tersebut. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif nantinya akan membentuk budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar. Oke. Konsep inti budaya positif. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mengajar, tentu saja Bapak Ibu sudah paham perkembangan anak, paham tentang sifat-sifat dan karakternya. Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat dari berbagai macam kebajikan, nilai-nilai kebajikan, namun demikian kita akan lebih fokus pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila karena itu yang sudah dicanangkan, yang sudah disahkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada 6, okay? Ada 6. Nah, yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang saya sampaikan, nanti kita akan fokus pada nilai-nilai yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, posisi 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, masih restitusi tapi segitiga restitusi yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang saya hormati, dari keenam inti budaya positif tersebut kita akan kupas satu persatu supaya lebih mendalam. Nanti mohon keaktifan dari Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama kita diskusikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan angkat tangan untuk langsung ditanyakan supaya kita tidak terlalu jauh sehingga kemungkinan akan lupa nanti. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, ada sebuah teori yang disampaikan oleh Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, kita harus mengubah sikap atau perilaku Anda atau kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke. Nah, kita akan mengubah sedikit demi sedikit atau
yang lebih luas lagi. Bapak Ibu, ada teori lagi, teori kontrol namanya. Ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, menurut beliau ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mampu mengontrol murid. Ya, ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Mungkin saya dan Bapak Ibu pernah mempunyai rasa seperti itu. Pokoknya siswa itu manut saya gitu. Ikut dengan kemauan saya, tapi sesungguhnya mereka terpaksa mungkin, takut dengan kita mungkin, malu dengan teman mungkin. Itu sesungguhnya yang terjadi pada diri anak-anak itu. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga sering saya rasakan, bahwa saya sudah memberikan masukan, sudah memberikan motivasi positif, ya. Tetapi setelah saya renung-renungkan, ternyata tidak semuanya itu berdampak positif untuk mereka. Nah, saat sebelum saya berenung, saya yakin betul kalau itu akan berdampak positif untuk mereka. Tapi pada kenyataannya, setelah saya refleksi, tidak semuanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering saya rasakan, sering saya lakukan dalam benak saya, bahwa ketika saya mengkritik itu akan menguatkan karakter mereka. Itu menurut beliau, berdasarkan penelitian beliau, ini nggak benar, nggak selalu benar gitu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ketika kita sudah mencoba membujuk, mencoba memberikan masukan, saran positif, memberikan motivasi positif, dan itu mentok, nggak bisa. Akhirnya apa? Kita memaksa mereka, betul nggak? Benar nggak Pak? Gini, gitu. Nah, ini karena apa? Karena kita mempunyai pemahaman, mempunyai keyakinan bahwa kita itu punya hak untuk memaksa. Namun ini nggak benar ya. Kita nggak punya hak untuk memaksa mereka, karena kalau kita lakukan itu berarti kita melanggar hak kemerdekaan mereka. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu lanjutannya, ada dua teori yang akan kita bandingkan di sini, yaitu stimulus respon dan teori kontrol tadi. Oke. Yang pertama, bahwa pada kenyataannya realitas kebutuhan kita itu sama menurut teori respon ya, sebelah kiri. Kemudian menurut teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat dalam hal yang sama, tetapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari sudut pandangnya masing-masing. Ada yang suka, ada yang nggak suka, seperti itu. Ada yang menurut saya itu bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi sesungguhnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seharusnya kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia itu. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Itu yang perlu kita gali. Apa tujuan murid kita melakukan itu? Melakukan kesalahankah? Atau melakukan sesuatu yang baguskah? Kalau kita kulik, kita gali, ini ada motivasi apa di balik itu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon.
Namun pada teori kontrol itu dilihat hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bapak Ibu yang bisa mengontrol Bapak Ibu sendiri, mau bilang ya atau bilang tidak, mau menurut atau tidak, mau lakukan atau tidak. Yang bisa menentukan hanya Bapak Ibu sendiri. Walaupun diberi iming-iming apapun, kalau memang nggak mau ya nggak mau gitu. Nah, baik, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, namun Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sesungguhnya itu nggak bisa. Berkaitan dengan yang tadi, kita kontrol diri kita sendiri, orang lain juga mengontrol dirinya sendiri. Ketika kita berikan iming-iming, kita berikan hadiah, kita berikan paksaan, kita berikan ancaman, yang menentukan mereka mau atau tidak ya diri mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Seperti tadi saya bilang ya, ketika kita misalnya ya kepada anak kita sendiri saja lah, ketika kita bujuk suruh makan misalnya, kita bujuk makan, ya nanti Bapak ajak jalan-jalan, nanti kalau udah selesai kita main-main, kita kalau sudah selesai nanti boleh main game dan seterusnya. Ketika itu sudah nggak mempan, sudah nggak mau, benar-benar nggak mau, akhirnya kita akan masuk ke pemaksaan. Kalau nggak mau mandi, tidur di luar, jangan tidur di dalam, gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita punya kolaborasi dengan anak, yang tadi contohnya dengan anak kita, terus kita punya konsensi, kita punya kesepakatan baik dengan murid maupun dengan anak kita, kita punya kesepakatan, nanti kita mudah tentukan pilihan-pilihan alternatif untuk bisa membuat mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah menurut stimulus respon itu. Menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya itu beda, ya. Model berpikirnya menang, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang dianggap kalah. Nah, ini yang harus kita capai. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan konsep menang-menang. Kita bisa membuat siswa berbuat baik, menjadi orang yang baik sesuai dengan keyakinan kelas, tanpa membuat mereka itu kalah. Kalah dalam arti mereka terpaksa mengikuti. Kita buat menang-menang itu, kita berhasil membuat dia melakukan sesuai dengan keyakinan kelas, tapi dia konsep menang untuk dia itu bagaimana dia membuat tanpa paksaan dari kita, tapi dia merasa melakukan itu karena dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari kita, tidak ada rasa sakit yang ditimbulkan karena pemaksaan. Jadi motivasinya betul-betul tulus dari dalam hatinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan makna kata disiplin. Sebenarnya disiplin yang kita tujuannya kan tadi disiplin positif ya. Apa itu disiplin? Disiplin dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ada kemerdekaan tanpa ada disiplin yang kuat nanti akan kacau sekali. Karena semua orang ingin bebas, ingin mengekspresikan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia lakukan. Tanpa ada disiplin, pasti bubar semuanya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah saya sampaikan ada banyak ya. Kita akan mengacu pada satu saja, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini berlaku di semuanya.
semua pihak menganggap itu baik. Nah, profil pelajar Pancasila ini yang akan kita gali, kita tanamkan sehingga menjadi disiplin positif untuk kita dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu, dari profil pelajar Pancasila ini kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, ada tiga motivasi ya. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi yang paling rendah, motivasi yang berasal dari luar diri murid, dari luar diri seorang manusia, karena takut nanti dihukum, karena takut nanti akan dipukul, karena takut nanti akan mendapatkan siksa, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu sering membuat sebuah pernyataan, anak-anak siapa yang berhasil mendapatkan 100 nanti akan Pak Guru beri hadiah, seperti itu ya. Saya sering seperti itu. Nah, apakah itu baik? Baik juga. Namun demikian ada sisi-sisi negatif yang bisa juga muncul ketika kita menerapkan pemberian hadiah kepada anak-anak. Misalnya apa ya? Enggak ada ya. Tapi ada Bapak Ibu. Misalnya begini, ketika si A melakukan suatu perintah yang instruksi yang kita berikan dengan tulus dari dalam dirinya, kepatuhan dari dalam dirinya, mendapatkan nilai 70 misalnya. Kemudian si B dia mendapatkan sama nilai 70, tapi yang kita berikan hadiah si B misalnya, tentu akan ada kecemburuan yang membuat kemungkinan si A itu tadi akan menjadi turun semangatnya. Karena apa? Karena dia merasa sudah dapat nilai 70 tapi tidak mendapatkan hadiah. Sementara tadi anak yang mendapatkan 70 kita beri hadiah karena dia startnya dari misalnya dari tadinya 50 menjadi 70, terus kita berikan hadiah karena dia naiknya jauh, nilainya naik banyak, tapi kita beri hadiah. Sementara yang sama-sama 70 tadi kita tidak beri hadiah. Nah, ini bisa jadi yang tadinya sudah punya motivasi dari dalam dirinya justru akan kehilangan motivasi karena merasa tidak mendapatkan perhatian, seperti itu. Oke. Jadi tidak selamanya memberi hadiah itu baik, tapi tidak juga memberi hadiah itu hal yang jelek, seperti itu. Bapak Ibu, yang tertinggi dari sebuah motivasi adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Ketika seorang ingin menghargai nilai-nilai keyakinan apa yang ada dalam dirinya, dia lakukan tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu hadiah dari orang lain. Itu yang menjadi tujuan kita, yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita nantinya. Bapak Ibu, yang kedua, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, ya hukuman. Seringkali kita melakukan, apakah itu termasuk hukuman atau tidak? Sekarang kita analisis dulu. Hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak terencana, satu arah saja, kemudian bisa berupa fisik maupun psikis. Oke. Tidak terencana. Ketika melihat seorang guru melihat muridnya berbuat kesalahan, langsung spontan memberikan hukuman, push up 100 kali misalnya. Kemudian misalnya keliling lapangan lari 3 putaran misalnya, itu tanpa rencana. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa bedanya dengan hukuman? Coba Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu. Misalnya kalau anak-anak yang piket tidak melaksanakan piket,
Yuk kita buat kesepakatan besok harus menggantikan tugas piket yang dia tinggalkan di hari berikutnya seorang diri misalnya. Nah, ini konsekuensi. Ketika ada pelanggaran, dikembalikan ke konsekuensi yang sudah disepakati. Dia melakukan hukumannya itu, melakukan konsekuensinya itu sesuai dengan kesepakatan. Ini konsekuensi. Beda ya, kalau tadi itu spontanitas dari guru saja, guru yang aktif. Kalau konsekuensi ada dua arah kesepakatan. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh guru tidak disepakati sehingga ada kesepakatan lain yang menjadi kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, restitusi Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dari diri mereka sendiri. Guru hanya memancing saja, memberikan masukan, saran. Nanti yang membuat keputusan, yang memutuskan apa yang harus dilakukan adalah murid itu sendiri. Ini level tertingginya yang ingin kita capai. Kalau tadi yang pertama motivasinya itu intrinsik dari dalam, level tertingginya. Kemudian untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi yang akan kita capai, yang ingin kita tanamkan kepada anak, restitusi. Karena ini yang lebih mempunyai dampak jangka panjang. Selain hukuman dan tadi konsekuensi. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video yang saya tayangkan tentang pembentukan keyakinan kelas di kelas saya, di kelas 6B. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas itu saya susun dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid saya untuk bercurah pendapat, berdiskusi terkait dengan apa yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan, catat. Kemudian saya berikan kertas untuk ditulis di kertas dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, sambil mengubah kalimat-kalimatnya yang masih negatif menjadi kalimat-kalimat yang positif. Loh, apa itu yang positif dan negatif? Tadi sudah ada contohnya gitu. Nah, kalimat yang positif misalnya, yang negatif dulu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak itu bermakna negatif. Kemudian diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ini kalimat yang positif. Begitu Bapak Ibu. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Sudah tadi diubah kalimat-kalimat yang negatif. Kemudian kita tampilkan lagi. Kemudian kita tinjau ulang mana-mana sudah ada misalnya 10 keyakinan, kemudian kita tampilkan, kita cek satu persatu. Sesudah itu baru kita menetapkan sebagai keyakinan kelas, misalnya dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan tepukan atau memberikan cap jempol, cap sidik jari pada kertas poster atau kertas tempelan yang berisi keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu adalah posisi di mana seseorang berada pada nilai-nilai kebaikan, gitu. Dianggap baik oleh anak, dianggap sebagai sosok yang baik oleh murid,
Guru yang dianggap sebagai guru yang baik di mata muridnya, di hati muridnya, di dalam pikiran muridnya. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Kemudian 2, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Untuk mendapat kesenangan ya. Kemudian yang kelima, kekuasaan. Nah Bapak Ibu, dalam tindakan manusia atau murid-murid kita gitu lah, karena konteksnya akan ke kelas kita masing-masing. Setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Oke. Terutama kalau kita fokus pada hal-hal yang misalnya kesalahan atau pelanggaran, pasti kalau kita menggali akan muncul sebenarnya apa atau ya kebutuhan yang berusaha dia penuhi. Apa kesalahan itu alasannya apa? Nah, nanti akan kita pelajari pada restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kelima dari materi intinya tadi ya. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Guru itu bisa berposisi dalam 5 posisi. Oke. 1, sebagai penghukum. Oke. Sebagai penghukum, guru itu akan masuk pada dunia yang tidak berkualitas pada diri anak. Pada posisi dunia yang tidak berkualitas, dianggap killer, dianggap nggak baik. Jadi ingatan anak itu akan yang hal-hal yang negatif tentang guru itu. Ini yang harus kita hindari, yang harus saya pribadi harus mulai saya rubah adalah posisi sebagai penghukum. Nah, nggak enak banget menjadi seorang guru yang dianggap penghukum, dianggap killer. Ya, kita harus ubah. Saya sendiri, mohon maaf, saya sendiri harus mengubahnya menjadi posisi yang lain. Nah, posisi yang lain itu apa? Sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini juga agak masih kurang bagus gitu. Walaupun sudah anak akan menempatkan guru pada posisi yang berkualitas, namun kalau tidak tepat dalam penerapannya nanti akan berdampak negatif. Kalau kita temui anak yang karakternya lembut, nanti akan misalnya dia akan overthinking, dia merasa bersalah yang berlebihan misalnya. Nah, ini harus cermat, harus teliti menerapkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman ini yang perlu saya pelajari banget, bagaimana dekat dengan anak, bagaimana berposisi sebagai teman bagi anak-anak. Ini yang akan saya terus gali, saya pribadi akan mencoba mempelajari bagaimana nih biar saya bisa dekat dengan anak-anak, bisa memasukkan nilai-nilai positif pada mereka tanpa mereka anggap sebagai nasihat, mereka anggap sebagai paksaan, mereka merasa digurui seperti itu. Dengan posisi sebagai teman, nah kita bisa masuk memberikan motivasi, memberikan saran, memberikan masukan tanpa mereka menganggap kita sebagai guru. Namun ada sisi negatif, sisi yang mungkin sebenarnya tidak negatif tapi dianggap negatif, yaitu ketika kita terbentur pada etika misalnya. Karena apa? Karena anak yang dekat dengan gurunya cenderung mengabaikan etika. Mereka bicara dengan bahasa gaulnya mereka. Nah, ini dampak yang kurang baik atau bisa dianggap juga baik selama kita melihat dari sisi mana kita mau melihatnya. Nah, Bapak Ibu, dengan menjadi teman, kita tentu saja pasti akan masuk
dalam dunia yang berkualitas di ingatan mereka, dianggap sebagai orang yang baik di dalam hati dan pikiran anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau, Bapak Ibu, sebagai pemantau kita akan berposisi dalam dunia yang berkualitas bagi anak-anak. Oke. Kemudian yang lebih tinggi dari sebagai pemantau adalah sebagai manajer. Nah, ketika kita bisa menerapkan posisi guru sebagai manajer, kita tidak akan mendapatkan cap sebagai guru yang tidak mengenakan, sebagai guru yang tidak positif. Kita akan diletakkan oleh anak itu dalam dunia positif mereka. Ini yang saya pribadi harus bisa capai, yang harus terus saya pelajari, bagaimana menjadi seorang manajer, berposisi sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencoba menggali, mencoba merenungi posisi-posisi apa yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan dalam mendidik, dalam mengajar anak-anak di kelas. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Mari kita ubah sesuatu yang kurang enak, yang kurang bagus. Kita coba setelah mempelajari posisi-posisi ini, yuk kita bersama-sama merenung, kemudian mencoba memberikan yang terbaik untuk anak dengan memposisikan sebagai posisi teman, atau posisi sebagai pemantau, atau posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa itu restitusi? Tadi sudah saya sampaikan gitu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka setelah berbuat kesalahan itu dengan karakter yang lebih kuat, kembali menjadi orang yang baik, seperti itu kira-kira. Setelah dia berbuat kesalahan, kemudian ada restitusi, anak akan berubah menjadi orang yang baik kembali dan lebih baik dari seharusnya, dari posisi ketika dia belum berbuat kesalahan. Jadi kalau ada anak yang berbuat kesalahan itu kan begini ya, dia belum berbuat kesalahan, kemudian dia melakukan tindakan yang salah, dia menjadi orang yang bersalah. Kemudian setelah ada restitusi, dia akan menjadi orang yang baik lagi dan lebih baik lagi, seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, ada beberapa ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan antara orang yang salah, yang berbuat kesalahan tadi, dengan orang yang menjadi korban. Baik itu juga dengan pihak yang menjadi manajer, memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, kita mencoba masuk memberikan penawaran. Ketika tidak bisa, kita coba untuk bagaimana bisa diterima tawaran kita itu tanpa melakukan paksaan. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun untuk melihat ke dalam diri anak itu. Bagaimana dia melihat dirinya, sebenarnya itu salah atau enggak, sebenarnya saya itu orang yang seperti apa yang saya inginkan dari diri saya, seperti itu kira-kira. Bapak Ibu, berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, alasan seperti tadi. Kita sudah pelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, restitusi
Ini melihat alasannya apa, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari tindakan murid itu. Ketika anak bercoret-coret, sebenarnya kebutuhan apa? Apakah dia menghindari rasa sakit? Bisa nggak begitu dia mencoret-coret kok menghindari rasa sakit? Ini sangat mungkin, ya. Siapa tahu ya, ternyata dia mendapat ancaman. Kalau dia tidak mau nyoret, nanti akan diancam seperti apa misalnya. Misalnya diambil uangnya, misalnya nanti dipukul, itu bisa jadi. Bisa jadi juga karena dia ingin menunjukkan penguasaan. Dia coret di sini, misalnya namanya ditulis. Nanti dia ingin orang lain enggak menduduki tempat itu karena itu miliknya. Posisi tempat duduk meja itu miliknya sendiri. Dia ingin orang lain takut, enggak mau duduk di situ, enggak berani duduk di situ. Bisa jadi. Bisa jadi karena dia ingin mendapatkan kebebasan. Bisa jadi dia ingin melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan akan rasa senang. Ya, ketika anak mencoret-coret dia tersenyum, melihat itu sebagai keindahan, bagus, bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita pelajari lagi. Saya pribadi pelajari bagaimana menggali anak untuk bisa bercerita tanpa merasa terpaksa, tanpa merasa takut, sehingga apa yang dia ceritakan adalah kejujuran dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik ya. Ini makanya saya bilang tadi, ini adalah posisi yang harus kita coba tanamkan supaya anak-anak mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Bapak Ibu, berikutnya restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Bagaimana dia punya karakter yang baik, seperti itu. Kemudian restitusi itu akan menguatkan. Ketika restitusi itu kok malah melemahkan, ini berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proses restitusinya. Bapak Ibu, restitusi fokus pada solusi ya. Ketika kita melakukan penelusuran dalam tahapan-tahapan restitusi, ini kita akan menuju pada satu, fokus pada solusinya seperti apa. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebelum berbuat salah, menjadi orang yang bersalah, kembali menjadi orang yang baik dan lebih baik, dan diterima oleh kelompoknya lagi, oleh teman-temannya lagi. Seperti itu Bapak Ibu, ciri-ciri dari restitusi. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita pelajari tentang segitiga restitusi. Jadi restitusi itu ada digambarkan dalam bentuk segitiga. Ada 3 tahapan, ya, ada 3 tahapan. Di sini ada segitiga yang berwarna merah dan biru. Bukan segitiga biru tepung, bukan ya. Nah, Bapak Ibu, yang tahap pertama yang paling dasar yang sebenarnya harus kita lakukan, nanti mohon Bapak Ibu dicermati baik-baik ya. Karena siapa tahu sebenarnya kita sudah sering melakukan itu. Cuma mungkin ya tahapan-tahapan itu ada yang lompat. Ada yang baru 1 tahap, ada yang 2, ada yang 3, mungkin ada yang tahapannya terbalik seperti itu. Bapak Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kita rodo angel banget ya. Kalimat ini menstabilkan identitas. Tapi sebenarnya intinya itu adalah bagaimana membuat anak yang tadinya bersalah, yang terpojok, yang tertuduh bersalah itu keluar dari rasa ketidaknyamanannya itu menjadi merasa nyaman kembali. Oke?
keluar dari rasa bersalah yang berlebihan, rasa takut karena melakukan kesalahan, menjadi stabil, menjadi nyaman. Apa tujuannya? Ketika anak sudah merasa nyaman, tentu kita akan enak ngajak ngobrolnya, tanya-tanya gitu ya. Nah, bagaimana membuat anak merasa nyaman, merasa stabil? Itu dengan beberapa kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang menguatkan. Contohnya seperti ini. Ini kalimat ajaib. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ ya. Jangan berhenti di kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kalau kita berhenti di situ toh, nanti anak bisa salah tangkap ya. Harus disambung dengan kalimat berikutnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, mungkin bisa dikuatkan lagi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bahkan kesalahan yang saya lakukan lebih besar dari kesalahan kamu. Nah, dengan kalimat seperti itu, kemudian anak sudah merasa percaya dengan kita, merasa nyaman, tidak sendiri. Wong nek salah dhewe iku rasanya berat banget, tapi kalau salah ada teman nih, gitu kan, rasanya rada ayem gitu loh, secara psikologis gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dilanjutkan dengan kalimat misalnya, kita kuatkan lagi, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, sekarang Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dengan seperti itu masuk, tidak berhenti dari di situ, tidak kaku hanya kalimat-kalimat seperti itu, tapi bisa dikembangkan kreativitas dari kita masing-masing untuk bisa tujuannya satu, membuat anak merasa nyaman, nyaman untuk bercerita, nyaman untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mendasari kesalahannya itu. Bapak Ibu, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita arahkan anak untuk memahami kesalahan yang ia lakukan. Bagaimana caranya? Kita punya kalimat-kalimat contoh seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ketika tahap validasi tindakan yang salah, validasi, kita ajak anak-anak untuk dari tadi posisi nyaman, untuk posisi yang kedua mau bercerita, mengungkapkan alasannya. Kita bawa mereka pada posisi yang nyaman, tidak merasa bersalah lagi, yang berlebihan tentunya, untuk bisa mengungkapkan sebenarnya apa yang menjadi dasar ia melakukan itu. Bapak Ibu, yang pernah saya lakukan ketika anak kehilangan uang, bukan kehilangan, menghilangkan uang infak di kelas. Ya, saya coba memberikan tahapan-tahapan restitusi, menerapkan restitusi itu pada mereka. Kebetulan saat itu yang menemukan itu saya sendiri. Jadi ketika anak-anak sudah pulang, ada yang piket, kemudian saya masih duduk di depan di meja di kursi guru, kemudian ada yang menyapu, kemudian ternyata di loker tempat anak tersebut duduk itu ada uang. Kemudian saya minta untuk serahkan kepada saya. Saya sudah punya prasangka tebakan gitu ya, bukan prasangka negatif. Oh, ini mungkin uang infak, karena saya tahu dia itu, anak tersebut itu adalah bendahara infak. Nah, setelah itu saya keesokan harinya memanggil mereka dengan tahapan-tahapan restitusi, dan ternyata hal itu
membuat mereka tidak merasa bersalah, dapat menemukan solusinya dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu, nanti akan saya lanjutkan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu mengembalikan, membuat mereka berpikir kembali tentang keyakinan kelas atau idealnya itu seperti apa, atau sebagai misalnya contohnya tadi sebagai bendahara. Sebagai bendahara infak, sikap atau perilaku yang mana dari keyakinan kelas itu yang belum kamu tunjukkan? Gitu saya bilang. Mereka menjawab kejujuran, Pak. Kejujuran. Oke, kalian sudah jujur bukan? Sudah, Pak. Nah, apalagi coba? Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Apalagi? Ketelitian mungkin, kecermatan mungkin. Iya Pak, kami kurang cermat, kurang teliti. Rasa tanggung jawab kami belum baik, belum muncul, belum seperti dengan keyakinan kelas kami. Seperti itu mereka bilang. Nah Bapak Ibu, pada tahap menanyakan keyakinan, seek the belief, keyakinan kelas yang sudah disusun tadi, mereka akan menyadari kembali keyakinan mana yang belum mereka tunjukkan. Setelah ini baru tahap selanjutnya adalah bagaimana merumuskan solusi yang tepat sehingga masalahnya itu selesai dan menyelesaikan masalahnya dengan tindakan yang pas. Karena permasalahannya tadi adalah kehilangan uang infak, maka uangnya harus ada lagi tentu saja. Nah, pada posisi yang nomor 3 ini saya menanyakan kembali. Setelah dijawab keyakinan kelas mana yang belum ditunjukkan, mereka menjawab. Setelah itu saya arahkan, nah sekarang tindakan kalian apa supaya permasalahan ini bisa selesai dengan baik? Mereka menjawab, saya akan ganti Pak uangnya. Loh, emangnya kalian punya uang? Saya tanya begitu. Ada Pak, nanti kami akan, uang jajan kami akan kami sisihkan. Oke. Kalau itu sudah jadi keputusan kalian, apa kalian merasa terpaksa atau tidak? Nanti kalian nggak bisa jajan. Gak apa-apa Pak, ini sudah resiko dan tanggung jawab kami sebagai bendahara. Oke. Kami juga mau minta maaf Pak. Besok tidak akan kami ulangi lagi. Terima kasih. Pak Guru sudah memaafkan dan kalian nggak perlu mengganti uang itu. Kebetulan Pak Guru kemarin yang menemukan uang itu di loker tempat duduk kalian sebelum kalian pulang sekolah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh restitusi yang sudah pernah saya terapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya restitusi itu terjadi jika apa? Seperti tadi ada ciri-ciri restitusi ya. Ketika tidak ada paksaan, ketika solusi dari masalah itu ditemukan atau dirumuskan atau ditemukan oleh anak itu sendiri, anak yang berbuat salah itu sendiri. Kemudian mereka lakukan sebagai bentuk penyelesaian masalah. Tugas guru bagaimana? Sebagai manajer, guru hanya memberikan panduan, menuntut mereka supaya satu, solusi yang mereka temukan tepat sesuai dengan kesalahannya. Misalnya tadi, ketika anak itu hanya meminta maaf saja, apakah selesai masalahnya? Belum ya. Uangnya masih tetap belum kembali. Kemudian mereka mengusulkan untuk mengumpulkan urunan uang sakunya, karena 2 orang tadi, bendaharanya 2 orang, urunan dari uang saku mereka untuk dicicil mengembalikan uang infak itu. Nah, ini pas uangnya hilang, jadi kembali berbuat salah dengan meminta maaf pada Pak Guru, meminta maaf juga kepada teman-teman yang ada di kelasnya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
penyampaian saya barangkali banyak yang kurang tepat, banyak yang kurang pas. Mohon maaf sekali lagi. Saya berposisi bukan sebagai pakar, bukan sebagai narasumber yang ahli, namun saya sebagai rekan panjenengan semua dalam hal ini berbagi dengan Bapak Ibu terkait materi yang sudah saya pelajari dan yang sudah saya terapkan. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita satukan visi, satukan semangat, kuatkan tekad untuk menjadi guru yang ditempatkan pada dunia yang baik di dalam pikiran, di dalam hati anak didik kita. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.